sinetron. Dulu saya punya acara TV namanya Santapan Nusantara di TPI. Sekarang TPI ini udah nggak ada, udah jadi MNC. Di TPI 10 tahun saya memandu acara masak. Saya ikut sinetron dulu. Kalau tahu di TVRI ada Pondokan, saya main beberapa episode di situ. Terus saya menjadi presenter acara Waku Waku quiz yang diadopsi dari Jepang ya, di Indosiar. Terus saya menjadi presenter juga acara Cuci Mata. Jadi saya bersama Sandro Tobing. Dan kemudian tahun berapa ya, kira-kira tahun 2000 atau 2001, ketika saya sudah melayani Tuhan, saya menjadi presenter acara Solusi. Kalau di Jakarta tuh ada acara Solusi, kisah-kisah tentang bagaimana Tuhan menolong, mengubah, memberikan mujizat kepada setiap orang. Dan acara itu untuk menjangkau banyak jiwa di Indonesia melalui media. Dan saya sudah menikah, punya satu suami, punya satu anak ya. Suami saya orang Manado. Ada orang Manado di sini? Ada. Suami saya orang Manado, Famlaoh. Dan itu saja kira-kira perkenalannya ya, yang mungkin merefresh yang lupa atau yang tidak tahu, jadi kita kenalan. Haleluya. Dan saya ingin, karena ini baru awal saya ketemu Bapak Ibu, mungkin saya ingin menceritakan pengalaman saya ya, bagaimana Tuhan menjamah hidup saya. Saya lagi batuk, mohon maaf. Jadi saya mengenal Tuhan Yesus itu tahun 95. Ketika itu sebetulnya saya sedang tidak mencari Tuhan. Saya lagi istilahnya lagi menikmati popularitas saya sebagai seorang penyanyi. Pak Yohanes, kita main lagi ya. Ya, lagi menikmati popularitas saya sebagai seorang artis. Saya boleh dikata terjebak menjadi seorang penyanyi karena sebetulnya bukan cita-cita saya, tapi itulah Tuhan ya. Melalui profesi saya sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang artis, akhirnya saya bisa mengangkat keluarga saya yang sebetulnya hidup dalam kemiskinan waktu, kalau boleh saya bilang ya. Jadi tahun 85 setelah saya lulus SMA, papa tiri my stepfather jadinya ya. Papa tiri saya itu jobless, tidak bekerja, nggak ngapa-ngapain deh pokoknya. Dan mama saya orang Ambon, papa saya orang Padang. Jadi papa tiri saya itu tukang mabok, tukang judi gitu ya. Nah, jadi secara ekonomi lah, saya singkatnya itu kami terpuruk sekali, sehingga akhirnya saya harus, puji Tuhan, saya harus mencari uang lewat profesi saya sebagai seorang penyanyi. Itu juga karena mujizat Tuhan sebetulnya, karena tidak direncanakan ketemu kenalan mama yang kerja di TVRI. Zaman dulu kalau mau jadi penyanyi itu harus ikut tes, namanya tes wajah baru di televisi, di TVRI ya. Nanti kalau udah tes baru bisa isi acara TV. Nah dari situ setelah saya lulus tahun 85, saya dikontrak sama, dulu ada namanya perusahaan rekaman namanya Cika Record. Saya dikontrak 5 album. Dari situ saya kemudian main film, saya kemudian jadi model, gini-gini model loh. Jadi model ya, terima kasih saya. Jadi ya pokoknya melanglang buana lah di dunia keartisan ceritanya ya. Tapi karena saya merasa bahwa apa yang saya alami atau apa yang saya lakukan itu bukan mujizat Tuhan, padahal sebetulnya itu mujizat, cara Tuhan mengangkat kehidupan saya ya, dari miskin banget jadi berkecukupan. Tapi saya tidak menghargai itu. Saya merasa, aduh, ini kalau bukan gara-gara saya, pasti adik-adik saya nggak sekolah. Kalau bukan gara-gara saya, pasti kita tinggal di kolong jembatan. Kalau bukan gara-gara saya, nggak akan bisa menikmati segala macam. Jadi menurut saya itu karena saya. Saya lupa itu semua karena Tuhan. Nah, tahun 95 saya singkat aja. Saya sebetulnya diundang sama teman saya ke persekutuan doa. Saya sebenarnya anti sama yang namanya persekutuan doa. Karena apa? Karena melihat kehidupan ibu saya. Jadi ibu saya tuh
Tuhan, ibu saya udah bertobat, usul-usul dalam Tuhan. Ini dulu. Jadi ibu saya tuh rajin ke gereja, tapi tidak pernah melakukan firman. Buktinya apa? Cerai sama papa saya orang Padang, tadinya percaya Yesus, tapi karena kecewa akhirnya kembali lagi kepada agamanya yang lama, terus menikah lagi dengan ayah tiri saya yang tadi saya gambarkan, dan ikut juga main judi, ikut juga melakukan hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang Kristen. Nah, jadi saya besar sebagai anak yang kepahitan, anak yang minder, anak yang gak percaya diri. Nah, jadi pada saat saya tahun 95 itu menjadi penyanyi, menjadi artis gitu ya, saya kemudian berpikir lah, mama ke gereja buat apa? Percuma begitu. Nah, saya berpikir mendingan saya dong nggak ke gereja tapi nggak munafik, istilahnya gitu. Ya kalau berbuat dosa, masih berbuat dosa nggak usah ke gereja gitu kan. Kalau masih berbuat dosa nggak usah sok-sok kayak orang yang aktif ke gereja. Karena ibu saya aktif di KOR, aktif di persatuan wanita, ikut Bible study dan lain sebagainya. Jadi tapi hidupnya jauh dari seharusnya orang Kristen harus hidup gitu. Nah, karena saya alergi sama hal-hal yang berbau gereja, jadi waktu teman saya ngajakin ke persekutuan, saya tuh sebenarnya males. Ngapain ya ke persekutuan? Isinya cuma orang-orang munafik doang gitu. Orang-orang yang pura-pura alim gitu, pura-pura rohani, tapi sebetulnya mendingan gue deh gitu. Jadi saya selalu compare hidup saya dengan orang lain, tidak compare dengan firman. Kalau kita compare hidup kita dengan orang lain tadi atas puji-pujiannya, itu benar sekali. Karena saya sendiri mengalami. Jadi saya dengar seperti rusa rindu, tahu kan? Sungaimu jiwaku rindu engkau. Waktu saya kan baru pertama kali datang, jadi saya mencoba ikutin lagunya. Nah, kalau seorang penyanyi terbiasa menjiwai setiap lagu yang dinyanyikan. Jadi begitu saya, kalau Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembah, itu saya udah mulai. Saya nggak tahu itu jamahan Roh Kudus. Kita tahu sekarang di jamaah Roh Kudus ya. Saya mulai meneteskan air mata. Kemudian saya bilang, Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kapan Yesus berarti? Yesus gak pernah berarti. Saudara, saya tuh gak pernah bisa dilarang sama orang tua saya. Karena tadi ya, saya tidak mendapatkan contoh yang baik dari orang tua. Sehingga kalau orang tua melarang, saya tuh melawannya lebih hebat. Karena saya merasa kalau gak ada saya, gak pada hidup loh gitu. Kalau gak ada saya, gak pada sekolah loh. Jadi gak usah macam-macam deh sama gue, larang-larang gitu. Pakai bahasa Jakarta ya, biar enak gitu. Jadi saya selalu merasa seperti itu. Jadi saya gak bisa dilarang. Waktu kalau ibu saya kemudian bertobat, terus bilang, kamu gak pernah ke gereja ya, ngapain aja kamu, nanti suara kamu diambil sama Tuhan. Saya bilang gini, kalau Tuhan ambil suara saya, pada gak makan mau. Saya ngomong gitu. Jadi kalau lu nyumpain gue, yang kena bukan gue, lu semua yang kena gitu kan. Jadi pokoknya saya orang yang sombong, gak bisa diatur, orang yang pemberontak, gak sama sekali menjadi orang yang seperti itu. Jadi waktu saya nyanyi, saya bilang, Tuhan, lo tidak pernah berarti dalam hidupku. Tuhan, selama ini engkau bukan hasratku ternyata. Tuhan, jadi lagu itu seperti berbicara secara pribadi kepada saya. Kemudian dengar kesaksian, dengar firman. Waduh, saya berpikir gini, jangan-jangan itu hamba Tuhan udah dikasih informasi kali, dia kok ngomongin tentang saya gitu. Padahal itulah cara kerja Tuhan mau berbicara kepada saya. Terakhir ada yang namanya altar call, ya. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya maju ke depan saudara. Saya meresponi itu, saya maju ke depan, kemudian saya didoakan. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mau pakai kamu.
Waduh, saya bingung, nggak salah nih Tuhan mengasihi saya, Tuhan mau pakai saya. Ini hamba Tuhan ini ngaco kali ini, dia nggak tahu siapa saya. Saudara, kenapa saya merasa seperti itu? Karena sebetulnya saya tuh hidupnya hancur, cur deh pokoknya. Jadi ya itu ya, memberontak, tidak mau ke gereja, tidak menghargai Tuhan. Dan gonta-ganti pacar itu seperti ganti baju. Saya nggak bisa punya pacar satu, karena rasa insecure ya, rasa tidak aman. Jadi mungkin karena ditinggal orang tua, ditinggal papa, jadi saya selalu nggak mau merasa kehilangan. Saya nggak mau merasa sakitnya kehilangan seseorang. Jadi saya selalu punya pacar 3, paling dikit 2 lah dalam satu masa. Supaya apa? Supaya kalau dia macem-macem, saya masih tetap happy gitu loh saudara. Nah, saya banyak melakukan hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Menggugurkan kandungan itu saya sudah tidak tahu berapa kali. Jadi sudah tahu ya gaya pacaran saya seperti apa. Jadi saya benar-benar jauh dari Tuhan. Jadi waktu hamba Tuhan bilang, Nindi, Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan mau pakai kamu, saya sudah mati, saya ketawa. Ini orang nggak tahu siapa gue gitu. Ini orang nggak tahu siapa saya. Tapi kemudian saya nangis karena saya benar-benar dijamah Roh Kudus. Baru saya tahu ya kalau itu namanya dijamah Roh Kudus. Tapi saya merasa, Tuhan, masa sih Tuhan, saya tidak layak. Saya pulang, itu kata-kata seperti itu. Tuhan mau pakai kamu, Tuhan mengasihi kamu.